Sengketa lahan antara warga Dago Elos Bandung dengan ahli waris keluarga Muller dan PT Dago Intigraha berubah menjadi kericuhan pada 14 Agustus lalu. Sengketa lahan berawal dari adanya klaim ahli waris keluarga Muller dan PT Dago Intigraha terhadap lahan seluas 6,9 hektar di Dago Elos Bandung. Lahan penduduk seluas 6,9 hektar menjadi sengketa di kawasan Dago Elos, Kota Bandung, Jawa Barat. Kawasan itu meliputi 2 RW dan 4 RT dengan penduduk sekitar 1.800 jiwa. Persoalan dimulai pada bulan November 2016 ketika warga digugat dengan alasan menempati tanah ahli waris bernama Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller. Sejak tahun 2017, warga menuntut keadilan melalui pengadilan negeri hingga akhirnya ke Mahkamah Agung. Di tingkat MA, warga dimenangkan dalam sengketa lahan tersebut. Namun pihak yang menggugat mengajukan peninjauan kembali pada bulan Juni 2022 dan akhirnya warga kalah kembali. Dalam putusan itu disebutkan poin-poin yang menurut warga merupakan sebuah bentuk perampasan ruang hidup mereka. Di antaranya warga diminta mengosongkan tanahnya secara sukarela. Dan untuk melakukan eksekusi lahan itu diperbolehkan menggunakan alat negara jika dibutuhkan. Sampai di situ ternyata ada amar putusan yang menyatakan bahwa surat menyurat yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bandung, pemerintahan Kota Bandung beserta turunannya itu dianggap tidak berlaku. Itu sama dengan menganggap bahwa warga yang ada di Dago ini ilegal. Gitu. Kita semua dianggapnya sebagai warga ilegal. Adapun yang bersertifikat di sini sudah tidak dianggap lagi tidak berlaku gitu. Nah, itu yang sangat melukai hati kita gitu ya. Kuasa hukum ahli waris keluarga Muller, Alvin Wijaya Kesuma, meminta semua pihak menghormati proses hukum yang telah dijalankan. Berdasarkan putusan PK nomor 109, Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan kliennya yaitu ahli waris keluarga Muller dan PT Dago Intigraha, sebuah perusahaan properti di Bandung atas kepemilikan lahan Dago Elos. Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi perdata itu putusan PK nomor 109 sudah jelas bahwa pemenangnya itu sebetulnya PT Dago Inti dan keluarganya Muller. Faktanya sih secara perdata kita sudah menang karena sudah berkekuatan hukum tetap. Itu faktanya secara perdata karena semua berkas-berkas dan saksi-saksi sudah diperiksa di pengadilan negeri dan itu sudah istilahnya sudah diperiksa dan sudah menjadi produk hukum dengan terbitnya putusan PK nomor 109. Tim advokasi warga Dago Elos menilai ada cacat hukum pada surat Agendom Verponding atau produk hukum untuk membuktikan kepemilikan tanah yang sudah dibuat sejak zaman Hindia Belanda yang digunakan oleh ahli waris keluarga Muller untuk mengklaim lahan di Dago Elos. Upaya pendampingan juga terus dilakukan, termasuk membuat laporan pada pihak kepolisian karena menemukan dugaan pemalsuan dokumen dalam sengketa lahan Dago Elos. Tuntutan warga ya penjarakan ahli waris Muller tersebut karena itu menjadi biang menurut warga. Ya warga belum pernah melihat dia siapa, penguasaan lahan di Dago Elos pun dia tidak pernah, tapi tiba-tiba dia melakukan klaim atas lahan di Dago Elos. Itu kan ya menurut warga dan harapannya dia dapat diberikan sanksi pidana. Laporan ke Polrestabes Bandung telah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada akhir tahun 2022, bulan Maret 2023, dan terakhir pada 14 Agustus 2023 lalu. Namun semua laporan warga ditolak kepolisian. Kekecewaan warga akhirnya meluap hingga sempat terjadi kisruh dan bentrokan antara polisi dan warga pada Senin malam tanggal 14 Agustus 2023. Pasca bentrokan, Polda Jabar membentuk tim khusus guna menginvestigasi adanya dugaan pelanggaran prosedur terkait dugaan aksi kekerasan yang dilakukan petugas dalam penanganan aksi massa di kawasan Dago Elos. Tak hanya itu, pada 15 Agustus, Polda Jabar juga menerima laporan warga Dago Elos terkait adanya pemalsuan dokumen. Warga masyarakat terkait dengan tindak lanjut pelimpahan, kita malam ini kita menerima pelimpahan dari Polrestabes Bandung terkait penanganan perkara untuk tanah Dago, mengingat saksi yang diperiksa cukup banyak. Jadi tepatnya ada 336 nanti warga yang kita periksa, sehingga kita akan butuhkan tim gabungan untuk
melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap warga Dago Elos, pihak kepolisian juga akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak terlapor, yaitu ahli waris keluarga Muller. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Melepaskan seluruh